Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk price-nya Bitcoin sendiri ya, dia masih naik turun kan, 116, 115 gitu kan. Dia masih naik turun untuk price daripada Bitcoin, meskipun hari ini teman-teman dia ada recover sekitar 0,19%, tapi dia price-nya itu masih naik turun ya. Ethereum naik 0,25%, SRP naik 1,70 ya. Secara overall memang di sini market udah ada yang recover. Cuman kalau kita lihat dari persentasenya teman-teman di sini masih apa ya? Naiknya itu belum terlalu signifikan gitu ya. Belum terlalu das gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat merata ya teman-teman ya, hampir merata, meskipun kalau kita lihat bersama-sama juga masih banyak yang meronta-ronta ya, termasuk ada Pi Network ya, ada ICP, terus di sini ada Ondo, Aptos, ini kan masih meronta-ronta juga teman-teman, dan beberapa altcoin lainnya juga masih meronta-ronta ya. Di sini kalau kita persentasekan ya sekitar persentasenya 60/40 ya. Jadi 60% itu dalam kondisi koreksi, 40%-nya dalam kondisi yang cukup bagus. Coba kalau kita lihat dari sektornya meme coin, apakah udah recover atau masih dalam kondisi yang koreksi. Nah, di sini secara overallnya teman-teman ya, di sini Shiba Inu udah mulai recover. Cuman kalau kita lihat dari Dogecoin, PP ini masih bearish ya, masih meronta-ronta ya. Pengu ini mencoba untuk recover, Floki recover, Fartcoin ya. Terus ini ada Buildonnya juga. Secara overall di sini masih dominasinya dengan meronta-ronta ya bro ya. Ini gila banget naiknya ya. Sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 20 miliar persen bro, naiknya ngeri banget nih. Yang kekek ini teman-teman ya. Naiknya sampai signifikan banget. Nah, kalau kalian udah dapet tokennya ini ya mantap jiwa gitu kan. Cuman yang ngeri-ngeri sedap nih kekek nih. Oke. Dan di sini coba kita lihat untuk Pi Network ya, karena banyak sekali dari teman-teman untuk dibahaskan Pi Network ini udah terkonfirmasi, kita hapus aja teman-teman ya. Karena yang udah yang udah dikonfirmasi kan dihapus aja, karena memang ini udah nggak valid lagi gitu teman-teman ya. Kita harus mencari price yang baru lagi untuk melihat prospek atau potensinya. Kita acuannya dalam short term aja ya. Kita mengacu dalam jangka pendeknya aja. Coba kita cek, turunkan ke daily. Dari time frame daily ke 4 jam ya. Kita melihat teman-teman ya, mungkin kalau kita lihat secara gamblang kayak gini kan trennya memang tren turun ya teman-teman. Cuman target daripada si Picoin ini banyak analis yang menargetkan nih Picoin bakal bisa sampai di kepala 5 ya. Kalau kepala 5 berarti Picoin akan segera menyentuh di kisaran sini ya teman-teman ya. Di kepala 5 itu di resisten sini. Nah, ini adalah price target daripada si Picoin ya teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat secara overallnya kayak gini kan ya kurang enak juga ya. Ini dalam kondisinya meronta-ronta ya. Coba kita lihat dari weekly. Kalau dari weekly dia udah ngejebol di area ini teman-teman. Kemarin ya 2 minggu yang lalu sempat mau breakout, cuman dia tertahan di area sini ya, di area supportnya, di area drop base dropnya dia. Dan semoga saja sih teman-teman ya, semoga saja si Picoin ini ya dalam waktu dekat bisa rebound kembali atau recover gitu teman-teman. Amin, semoga ya, karena kita berharap nih Picoin ini bisa segera grow up, bisa menyentuh di kepala 5 gitu kan. Kalau kepala 5 berarti dia menargetkan harga di price ini ya, di sekitaran sini. Dan di sini prediksi untuk harga Picoin itu analis itu mengincar ya kenaikan Picoin itu sampai di kepala 5 seiring meningkatnya migrasi mainnet. Jadi harga koin Pi bangkit dari zona permintaan karena analis itu memproyeksikan kenaikan spekulatif migrasi meningkatnya antipasi pasar teman-teman. Nah, di mana harga daripada koin Pi itu diperdagangkan pada kisaran 0,35, turun sekitar 7,33% ya dalam 24 jam terakhir, dengan market cap itu sebesar 2,81 miliar saat ini teman-teman ya. Nah, aktivitas perdagangan melonjak dalam volume harian naik sekitar 142% menjadi 68,61% teman-teman ya. 68,61 juta.
Hal ini menunjukkan partisipasi pasar yang lebih besar meskipun harga sempat melemah. Perbedaan yang tidak bisa antara harga dan volume ini menunjukkan meningkatnya spekulatif di antara para spekulator pasar. Sementara itu, seorang analis memproyeksikan target kenaikan harga daripada koin Pi secara hati-hati sebesar 0,5. Ini cukup realistis ya. 0,5 untuk harga Bitcoin itu cukup realistis kalau untuk jangka pendeknya, teman-teman. Nah, di mana tentang ya di tengah spekulasi migrasi mainnet yang terus mengaruh sentimen. Aksi harga koin Pi itu menunjukkan pemulihan zona permintaan. Menurut Jane, seorang analis pasar, Pi telah dikonsolidasi di bawah garis tren menurun setelah rally tajam sebesar 40%. Menurutnya, formasi ini merupakan indikasi kemungkinan breakout dengan support kuat di level 0,38. Ia menunjukkan bahwa pergerakan harga yang berliku-liku menunjukkan adanya tekanan untuk kenaikan. Jika terkonfirmasi, harga koin Pi dapat rally hingga 0,5. Nah, dan bahkan lebih tinggi. Kondisi mencerminkan peningkatan yang pasti belum pertumbuh yang mendukung proyeksi bullish harga koin daripada Pi di tahun 2025. Semoga saja ya teman-teman ya Bitcoin itu dalam waktu dekat bisa breakout, bisa sampai di area 0,5. Nah, di area 0,5 dia bisa mempertahankan atau konsolidasi yang dimana hal ini ya akan membawa persentase breakout yang jauh lebih signifikan lagi bagi si Bitcoin. Di sini kalau kita lihat dalam time frame 4 jamnya, Pi baru-baru ini menembus di bawah saluran menurun dan saat ini sedang menguji ulang zona permintaan harganya. Terus berada di sekitar 0,35 yang sangat penting untuk penutupan posisi jangka pendek. Terus di sini kalau kita lihat Bollinger Bands itu menunjukkan bahwa harga mendekati batas bawah yang mengindikasikan kondisi jenuh jual dan money flow index berada di angka 33 yang netral tetapi mendekati jenuh jual. Jadi pemantauan dari level ini bisa menguji ulang di ranah harga 0,41 dan akhirnya bisa menyentuh di area 0,45 teman-teman. Semoga saja ya. Semoga saja Bitcoin dalam waktu dekat bisa breakout, apalagi dengan spekulasi migrasi, dengan spekulasi tokenomik sama peta jalannya ya, yang saat ini sedang dikaji ulang oleh timnya ya kan, dan semoga saja itu bisa membawa nilai persentase hal yang cukup menarik di masa yang akan datang. Singkatnya, harga koin Pi itu berada di zona perdagangan konservatif. Nah, menyeimbangkan target analis dengan spekulatif berbasis migrasi. Pemulihan baru-baru ini merupakan indikasi ketahanan, tetapi kemampuan untuk mempertahankan momentum akan sangat ditentukan oleh kemungkinan migrasi mainnet kedua dalam waktu dekatnya. Amin, semoga saja ya teman-teman ya. Hal ini akan membawa dampak yang cukup positif bagi Bitcoin. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam cuan.